Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya apa ya? Di sini sebenarnya kayak sharing-sharing aja. Jadi jarang atau bahkan ya jarang ngisi. Kemarin diminta untuk ngisi, paling ngisinya cerita-cerita gitu ya. Nah, sebelum ngobrol, sebelum sharing perjalanan ke belakang, pengen kenalan dulu. Ini ada Akang siapa? Kang Hendra, Kang ya? Hendia. Kang Hendia, dari mana Kang? Bandung. Dari Bandung. Akang dari Kang Aslinya Suratman. dari Semarang. Masya Allah, Semarang. Ya. Sekarang di Bandung juga. Akang Riza, dari mana Kang? Bandung, Masya Allah. Teteh? Dari Bogor, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Akang Yofi dari Bandung juga Kang? Kang Koko dari Subang, Masya Allah. Usaha apa Kang Koko? Kuliner, Masya Allah. Akang? Iya. Kang Brian. Dari mana? Indramayu. Indramayu. Oh, Masya Allah. Ya. Nah, ini juga ada Kang Teteh yang lain. Ya, apa namanya? Izin untuk cerita nih ke belakang seperti apa. Dan sebenarnya ceritanya lebih cerita ke kebodohan lah gitu ya. Cerita kesalahan. Anu paling seneng kita nih ngeliat orang susah kan gitu ya. Jadi cerita yang susah-susah aja ke belakang gitu ya. Kalau pengen tahu nih Akang-akang tadi bisnisnya apa aja? Ada yang kuliner di sini? Kuliner. Masya Allah. Selain kuliner, fashion, Ibu. Konstruksi, Masya Allah nih ada. Wah, kayaknya anak dulu kali ya. Nah, sama Kang Iyom. Ini Masya Allah nih pengusaha konstruksi luar biasa. Tadi ngomong beliau ternyata hobinya masak gitu. Hobinya bikin kue gitu. Tadi Kang, ayo Kang, saya mau nyalurin hobi katanya. Saya udah bingung mau ngapain katanya. Oh, beda emang pengusaha besar tuh. Udah enggak terlibat lagi di operasional bisnisnya gitu ya. Tadi pengen bikin produk-produk yang viral di luar negeri, gimana caranya dimainin di Indonesia gitu. Boleh ini dong, saya pengen dari Akang Teteh sharing apa yang atau yang udah usaha lebih dari 5 tahun, 10 tahun, oh Masya Allah 15 tahun, oh Pak tukeran Pak. Masya Allah 20 tahun ada Pak? Masya Allah 2005 berarti 17 tahun Pak ya. 2005. Udah konstruksi dari awal Pak? Sebenarnya bukan maksud bagian konstruksi, mungkin subkonnya Pak Yong. Oh, Masya Allah. Bagian coatingnya Mas. Oh, Masya Allah. Coating besi gitu. Coating epoxy. Epoxy, lantai, dinding. Siap. Tuh nanti buat pabrik-pabrik yang punya pabrik-pabrik nanti bisa. Oke. Jadi kalau cerita kebodohan masa lalu nih terkait masalah niat mungkin ya. Jadi dulu niat bisnis itu pengen sukses memang, pengen bisa cepet nikah dulu ya, baru lulus kuliah. Jadi pengen ngebuktiin ke keluarga besar lah begitu ya. Jadi keluar kuliah gitu ya. Keluar kuliah tuh bukan lulus. Semester 3 saya keluar. Lulus lebih cepat alhamdulillah, akselerasi gitu ya. Di UPI semester 3 kemudian memilih untuk keluar, drop out, mengundurkan diri lebih tepatnya. Kemudian coba bisnis tuh 2010, ketahuan umurnya ya. 2010 sampai 2015 nyobain bisnis sana sini, nyobain dari mulai jualan nasi goreng pinggir jalan pakai gerobak pernah, jualan keripik pernah, ngasong di Pangandaran, di Tangkuban Perahu pernah, jualan tongsis keliling gitu, jualan fish eye keliling, jualan bantal, boneka, koyo kaki,
panci gitu. Sampai bener itu barang pernah dijualin sama apa kayak sales itu, salesnya bawa kabur pancinya. Terus saya tagih-tagih nggak mau tuh, wah berantem apa segala macam. Akhirnya saya agak ini kan, saya sentak gitu. Bapak kalau ini, terus dia bilang gimana kamu, saya bunuh kamu, kata dia gitu. Wah lu jualan panci malah nagih utang malah dibunuh. Makanya yang lebih galak tuh yang punya utang ternyata ya. Wah di situ saya mikir ya sudahlah, nggak usah diperpanjang gitu kan. Wah pokoknya 2010 2015 tuh bisnis apapun ya naik jatuh gitu. Sampai akhirnya 2015 mau ngontrak toko aja udah nggak punya uang waktu itu. Punya hutang sekian, saat itu memang nggak besar, cuma sekian puluh juta. Dan sakit waktu itu karena makan nasi goreng terus, pulang itu mungkin jam 1, jam 2 itu baru pulang gitu ya. Sampai pada akhirnya sakit kuning waktu itu, mungkin jarang kena matahari dan lain-lain. Di kamar tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Rumah orang tua, saya tuh masih di rumah orang tua, penuh sama barang-barang dagangan kan, barang-barang dagangan. Ini kok hidup gini banget gitu ya. Keluar kuliah bukannya berhasil malah bangsa gitu kan ya. Kemudian padahal bapak saya dosen di ITB, adik-adik saya juga sama kuliahnya di ITB. Mertua juga sangat peduli sama pendidikan. Kakak ipar saya lulusan S2, kerja di pertambangan dan lain-lain. Cuman ini doang nih calon mantunya saat itu, nggak jelas banget ini orang. Keluar kuliah pengen usaha tapi nggak ada hasilnya gitu kan. Aduh bener itu, di kamar mikirin ini gimana, bingung kan gitu ya. Ini harus seperti apa. Akhirnya coba baca buku, coba dengerin video-video, salah marketingnya kah, salah keuangannya kah, salah apanya gitu ini itu gitu. Nggak nemu-nemu. Sampai saat itu denger salah satu video Ustadz gitu ya, bahas tentang 10 dosa besar gitu. 10 dosa besar ya, mungkin tahu lah ya Ustadznya siapa gitu ya. Beliau ya cerita tentang 10 dosa besar. Di situ saya ngerasa ya Allah, ini kayaknya ada beberapa, bukan kayaknya, ada beberapa yang tipis-tipis nih saya lakukan gitu. Ibarat ini kebetulan ada yang netes-netes nih AC dia. Kalau beliau bilang ibarat genteng bocor tuh jangan dipel terus lantainya katanya gitu. Percuma bakal basah lagi gitu. Tapi ya benerin bocornya biar nggak harus ngepel terus, bahasanya begitu. Bisnis pun sama. Kalau kita punya banyak dosa kasarnya ya bisnis bangkrut gitu. Mau suntik modal lagi, ambruk lagi, suntik modal lagi, ambruk lagi. Di situ saya mikir, ya Allah, bener, ternyata yang salah tuh bukan accounting gitu ya, bukan marketing dan lain sebagainya, tapi yang salah diri sendiri gitu. Di situ akhirnya coba bener-bener ya, ini cuma bisa nangis saya di kamar, mikir ya Allah nih dosa-dosa ke belakang menggunung luar biasa, gimana nih caranya? Bahkan Ustadz bilang masih hidup aja udah untung nih gitu. Ya Allah, saya mikir di situ, itu masih puluhan juta nih. Kalau saya nggak sadar masih berusaha lagi, suntik modal lagi, jalanin versi saya sendiri gitu ya, mungkin akan jatuh lebih besar, akan ambruk lebih besar dan lain-lain. Sampai pada akhirnya berpikir, wah ini kayaknya ada yang salah. Kemudian berbenah, ya cuman bisa nangis, ngaji, belajar, dan sambil mikir ini gimana caranya berbuat baik gitu. Nah beliau ini kebetulan Ustadz penggerak sedekah gitu kan. Itu padahal utang lagi gede-gedenya, cuma masih ada kas-kas sisa, coba aja hajar gitu. Ternyata tiba-tiba ada keajaiban gitu. Lagi pertemuan sama Om. Jadi Om dari Bogor main ke Bandung, kita nginep di Sari Atar. Pas pagi-pagi Om nyamperin, lagi mau olahraga gitu. Udah ngira nih kayaknya mau ngingetin kuliah gitu kan. Biasanya kan gitu diingetin sama keluarga, kamu nih kuliah lah dan lain sebagainya gitu. Akhirnya coba kita kuliah ngobrol ternyata Om minta dicariin kosan. Kim, Om mau invest kosan katanya gitu. Coba tolong cariin di Bandung. Akhirnya kita cari segala macam. Singkat cerita dapat, bisa bayar hutang. Jadi saya mikir, kalau saya berapa lama itu berbulan-bulan jualan nasi goreng pinggir jalan, malah hasilnya berhutang gitu ya. Tapi pas
cuman ya kita coba berbuat baik dengan cara-cara apapun lah gitu ya. Ternyata malah Allah kasih keajaiban gitu. Tiba-tiba ada yang order happy call, waktu itu jualan panci gitu ya. Kemudian jualan koyo, tiba-tiba ada yang B2B-nya tuh jalan gitu loh. Tiba-tiba ada reseller beli besar apa segala macam. Oh, ternyata selama ini saya bisnis lebih apa ya? Yang ngandelin otak, ngandelin otot gitu. Bener-bener apa ya? Ya nggak ada minta sama Allahnya, nggak ada merasa bahwa ya kita ini butuh ditolong Allahnya dan lain sebagainya lah. Intinya waktu itu sombong rasanya, sombong, banyak masih melakukan maksiat dalam tanda kutip gitu ya. Akhirnya ya di situ udahlah ini akhirnya malah bisnis tuh nggak terlalu dipikirin yang gimana gitu. Fokusnya gimana caranya bisa apa ya, dapat ampunan Allah atas dosa-dosa masa lalu lah, kurang lebih gitu. Gimana ya ini, ngapain lagi ya, duit kan terbatas ya, namanya lagi punya hutang gitu kan. Walaupun alhamdulillah akhirnya coba Allah kasih lunas dan lain sebagainya. Akhirnya mikir pas waktu itu kita lagi mulai bau duren kan, 3 bulan pertama itu saya omset loh ini ya, dari 2 outlet itu cuma 3 juta, 4 juta. Jadi 3 bulan pertama itu cuma 3-4 juta sebulan. Bayangin sewanya aja berapa, gaji berapa, 2 titik gitu waktu itu. Saya mikir, ya Allah, ini bisnis kesekian yang bakal tutup, ini bakal bangkrut. Kebetulan di bulan ketiga itu lagi bulan puasa. Saya tuh mikir gimana ya caranya berbuat baik di bulan puasa kayak gini. Akhirnya kebayang kalau bagi-bagi nasi kan lumayan tuh, 10 ribuan, 15 ribuan. Bagi-bagi kurma aja lah gitu. Kurma kan cuma 3 biji, waktu itu paling 2 ribuan lah, 2.000, 3.000. Udahlah, kita bagi-bagi kurma kan. Targetnya saya waktu itu pengen himpun 1 ton. Wah, ambisius pokoknya kan. Melihat dosa masa lalu banyak kan gitu ya. Wah, kalau cuma 100 kilo kayaknya masih kurang kan gitu ya. 1 ton gitu. Alhamdulillah tercapai. 45 kilo doang tercapainya. Aduh, tawarin sana sini, ngajak kawan-kawan untuk join gitu kan, untuk nyumbang, ikut bungkusin, ikut ngebagiin. Alhamdulillah pada nggak mau gitu. Ya, musirin kurma. Mungkin kalau bagiinnya bala-balanya Kang Yong, wah itu orang mau tuh. Kalau ini bagiinnya kurma kan gitu ya. Ada satu sih kawan, namanya Dimas, beliau mau ikut pulang kantor, dia join, kemudian ikut bagi-bagi. Saya ingat banget, satu-satunya orang yang support saat itu selain keluarga. Akhirnya mungkin keluarga kasihan juga, ini anak saya, ini kakak saya mau bagi-bagiin kok nggak ada yang bantuin. Akhirnya ya dibantuin juga sama keluarga gitu. Bagi-bagiin di lampu merah, di angkot-angkot. Pokoknya pas orang pulang tuh kan kadang belum sampai rumah tapi sudah harus buka kan. Nah tapi di 3 biji kurma itu kita kasih ini kertas, kita edukasi keutamaan buka puasa di awal waktu kayak gitu. Kemudian keutamaan atau ini waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi saya tuh satu ngebayanginnya ada orang naik mobil mewah di lampu merah, tiba-tiba dapat kurma, dia punya permasalahan, misalnya belum dikaruniai keturunan gitu ya. Pas ngelihat tulisan itu, ya Allah bener ini waktu mustajab untuk berdoa. Kemudian dia berdoa gitu. Saya harapannya cuma jadi wasilah begituan doang. Atau setidaknya pas naik mobil mewah dapat kurma di tanggal 20 Ramadan misalnya. Terus dia sadar. Jadi di situ juga ditulis keutamaan berbagi buka puasa untuk orang lain gitu. Kita dapat pahala orang lain tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut kan gitu ya. Saya ngebayangin orang-orang yang naik mobil mewah tersebut pas makan kurmanya dia mikir, ya Allah saya belum bagi-bagi buat buka puasa nih. Nah harapannya orang jadi tergerak. Memang satu cuma 45 kilo, tapi penjualan alhamdulillah tuh naik 3 juta, 4 juta, 15 juta, 30 juta, 150, 300, 600, 900 sampai 1,1 lah gitu. Itu cuma karena kurma kan. Jualannya duren gitu, tapi kalau ditanya suksesnya karena kurma gitu. Jadi saya juga kadang kalau ditanya gimana Bu Duren bisa naik gitu, kok bisa melesat saat itu dan lain sebagainya, saya jawabnya karena kurma gitu kan. Orang bingung ya, karena kurma gimana jualan durian kok karena kurma durian gitu. Tapi ya saat itu memang ngerasa ya saat kita benar-benar fokus untuk ya membahagiakan orang lain gitu ya dan lain sebagainya, Allah yang akan bahagiakan kita gitu.
Jadi tuh saya juga bingung juga kalau ditanya 5 tahun bisnis nggak pernah bener gitu ya. Pas bagi-bagi kurma itu alhamdulillah malah Allah kasih apa ya, ujian baru lah gitu ya. Ujian, bukan ujian Allah tahan salesnya, tapi Allah kasih sales yang besar. Nah itu 2015 awalnya bau duren. Nah bau duren alhamdulillah naik apa segala macam, agen-agennya di mana-mana. Dulu sistemnya agen reseller. Jadi satu presiden gitu ya. Kemudian ada menteri-menteri itu manajemen gitu. Kemudian ada panglima itu agen. Reseller tuh jenderal gitu. Ya dulu tuh masih sering apa ya, ngisi-ngisi gitu ya, diundang-undang apa segala macam. Terus akhirnya Marenta kita buka sama Alvin 2017. Suatu itu lagi heboh cake artis kan ya. Cake artis ada di Bandung tuh ada apa aja tuh? Makuta, terus apa lagi? Iya apa? Syahrini itu Kunafe. terus Syahrini punya apa sih lupa lah, Princess Cake gitu ya dan lain-lain. Saya mikir kok orang jualannya cake semua gitu loh, sama artis jualan produk apa ya kira-kira. Oh Indonesia kan suka micin gitu kan. Akhirnya saya mikir apa nih. Itu lagi ada produk booming juga, cireng banjir saat itu. Cireng banyur dari Garut. Saya mikir wah ini kayaknya menarik nih kalau kita bikin produknya cireng tapi gandeng influencer kurang lebih gitu. Alhamdulillah bulan kesekian juga sudah seperti bau duren lah gitu kurang lebih. Kemudian 2018 bikin lagi sama Ata, kita kerjasama bikin Asyap. Itu juga sama. Cuman apa ya, bisa dibilang ngerasa hampa lah gitu, ngerasa pas waktu itu jadi merasa gitu loh. Ini teh karena kita gitu ya. Kan kalau ketemu orang teh Kang Hakim gitu kan apa segala macam. Ternyata nggak lulus di ujian itunya gitu kan. Awal-awal masih gimana ternyata dah setan teh ngebisikinnya gitu ya. Jadi kasarnya merasanya tuh tinggi sekali. Sombong gitu loh. Ya padahal ya kita nih bisa apa sebetulnya kan, itu juga ujian, bukan sebuah kebanggaan gitu loh. Jadi kitanya diuji malah membanggakan diri dengan ujian tersebut gitu loh. Ya itu kan masalah hati ya, nggak yang gimana juga, cuman ya jadi sering posting apa segala macam, tapi nggak bisa jaga hatinya. Posting ngisi-ngisi emang nggak ada yang salah, tapi kan saya waktu itu merasa menikmati pujian apa segala macam. Singkat cerita ya drop gitu, berat lah gitu kondisinya. Ya di situ ngerasa wah ini kayaknya ada yang salah nih, saya kemarin terlalu menikmati yang begitu-begitu sampai pada akhirnya 2000 berapa ya? Ya 2019 tuh drop banget lah. Tim tuh tinggal beberapa orang gitu. Allah ingetin lagi lah, Allah sayang gitu, kayak anjurin lagi, ya Allah ini udah 4 tahun udah cukup baik. 2019 akhir 2020 awal kayaknya itu berat lagi, tim tinggal beberapa orang. Saat itu Asyap tuh berat banget tuh, jadi produknya itu nyisa di pojokan sedikit dan nggak habis-habis. Kita tuh sama tim manajemen tuh udah mikir ini kayaknya Asyap tutup aja gitu, tutup aja. Pas waktu itu kebetulan kita subkonkan lagi keluar gitu, jadi manajemennya nggak saya pegang langsung, tapi ada kawan yang pegang gitu. Sampai pada akhirnya kita mikir, jadi juga pegang saham, udahlah kita akuisisi atau kita tutup aja. Saat itu saya bilang udahlah kita akuisisi saja. Tim tuh pada bilang ngapain bisnis kayak gitu, istilahnya diambil alih semua sahamnya gitu kan. Cuma satu saya mikir ini kayaknya masih potensial kok. Akhirnya kita ambil alih. Nggak tahu kenapa tuh, alhamdulillah mulai naik. Dan ya 2021, 2022 alhamdulillah Allah kasih hadiah lagi gitu. Bukan hadiah sebetulnya, ujian lagi yang seperti pas bau duren itu gitu ya, dikasih naik lagi dan lain sebagainya. Kemarin pas bulan puasa sampai berapa ya, tim di atas 500 orang, bahkan sampai 700-an orang. Walaupun
ini Kang yang harian gitu, ibu-ibu apa segala macam batu-batu produksi. Siap. Semua Asia dan lain-lain gitu. 2022 awal. Jadi ya itu juga saya mikirnya juga ya ujian, ternyata ya ini masalah jaga hatinya. Ternyata pas digituin kadang kan merasa wah ini kayaknya karena kemarin kita udah mulai berbenah, bener-bener rapi-rapi, bersih-bersih, beres-beres gitu kan. Makanya Allah kasih hadiah lagi, mikirnya gitu hadiah gitu loh. Padahal kan itu juga ujian ya, cuman ujiannya aja ganti-ganti gitu. Kadang omsetnya dibikin berat gitu kan, bisnisnya dibikin bermasalah, kadang dibikin lapang, dibikin perform dengan baik bisnisnya gitu kan. Ya sama sekarang juga ngerasa kayak bisnis tuh berarti untuk apa sih gitu. Jadi sekarang mikir sendiri gitu loh. Ini teh ada perasaan gitu-gitu aja gitu. Dulu di sini ada Kang Iong, mungkin Kang Iong nih emang motoris sejati. Kalau saya mah Kang dari dulu beli motor cuma pengennya aja. Jadi pengen beli terus nggak dipakai. Asli itu dari dulu tuh. Beli nggak dipakai, beli nggak dipakai, beli nggak dipakai. Dan kalau tim saya tahu tuh motor saya tuh biasanya ya dulu karena kenal sama Ustadz tersebut gitu ya. Jadi kalau beliau lagi ke Bandung kan pasti harta kesayangan kamu apa? Oh ya udah motor aja gitu kan. Jadi motor malah jarang dijual gitu, geser terus. Cuman masihlah motor-motor itu digeser. Alhamdulillah Allah kasih hadiah habis itu, Allah kasih ya dan lain-lain lah. Kemarin terakhir pas lagi pandemi kena COVID, akhirnya kan nggak bisa kemana-mana, akhirnya stacking OLX tuh ngelihat wah ini motor, kemudian akhirnya beli dari Jakarta datengin ke Bandung, bilang ke istri ini biar kumpul anak-anak motor, di situ nanti kita bisa belajar silaturahmi, ketemu teman-teman, alasan lah gitu ya, kasih alasan kenapa harus beli kan gitu ya, niatnya bagus, insya Allah udah catat gitu kan ya. Itu saya ingat banget bulan apa ya, mungkin bulan Maret kalau nggak salah, saya lupa, Maretan lah. Sampai sekarang berarti bulan Oktober, alhamdulillah saya sudah berapa kali kumpul tuh ya. Belum pernah kumpul sampai sekarang. Jadi cuman ngomong doang gitu. Motor datang jarang dipakai, kilometer beli 1.000, sekarang cuma naik nggak nyampe 1.000 kayaknya itu. Jadi saya mikir motor enggak, terus apalagi saya juga rumah masih kontrak. Jadi kemarin sempat beli rumah yang dibeli malah dipakai buat produksi. Saya tuh hampir setiap tahun pindah-pindah kan, pindah. Kontrakan juga cuman yang kemarin tuh 24 juta setahun gitu. Jadi enggak yang gimana gitu. Saya mikir ini teh berarti bisnisnya untuk apa gitu. Makanya kan judulnya tuh bahagianya membahagiakan gitu. Nah saya ngerasa yang bahagia tuh pas saya bagi-bagi ke rumah tadi, bahagia tuh pas kita nyenengin orang lain lah gitu. Maka saya mindsetin sekarang bisnis gimana caranya ini jadi jalan kita untuk kebahagiaan orang lain. Wah ini ada yang saya kenal nih, ada Kang Abel nih. Beliau bisnisnya tour travel. Kemarin pas Ramadan umroh di travelnya beliau sama tuh, seneng. Saya ngebayangin jadi Kang Abel seneng banget gitu, jadi jalan orang lain bisa umroh kan gitu ya. Kang Iong bayangin, wah itu amal solehnya luar biasa di mana-mana tuh. Kalau Kang Iong nggak ada, istilahnya bangunan-bangunan yang dibangunnya masih dipakai buat kebaikan gitu ya. Saya ngebayangin gitu ya, kayak tukang bangunan di rumah saya gitu. Ini kan saya kenal dia dari saya kecil, namanya Mam Muhtar. Itu kalau ngeliat dia ngebangun, dia seneng banget gitu. Saya ngebayangin ini bangunan-bangunan dia tuh dipakai tinggal, dipakai sholat, dipakai segala macam. Masya Allah. Dari tadi akan ada yang bisnis kuliner, kemudian ada yang bisnis epoksi. Ya itu kebayang tuh, epoksinya diinjek-injek, dipakai buat orang beramal soleh kan gitu ya. Ternyata ya kebahagiaannya ya dari hal-hal seperti itu gitu loh. Jadi akhirnya sekarang mindsetnya gimana caranya bisa ngebahagiain orang lain, wasilahnya bisnis kita. Ya mungkin kalau Akang tadi kuliner,
kemudian apa namanya properti dan lain sebagainya. Gimana caranya wasilah bisnis kita ini kita bisa bermanfaat buat orang lain, bisa ngebahagiain orang lain. Tapi ya ternyata itu aja nggak cukup gitu. Jadi baru-baru beberapa bulan ke belakang saya lagi galau juga. Saya tuh kalau di rumah atau di kantor biasa nanya ke istri atau nanya ke tim, what should I do gitu, apa yang harus kita lakukan gitu, mau ngapain lagi nih, mau kemana lagi nih dan lain-lain. Jadi kadang suka gelisah gitu kan, maksudnya ini kemana lagi ya, gimana lagi ya. Singkat cerita ketemu sama Bang En kemarin, apa namanya pas lagi makan malam ya, beliau apa namanya sharing beberapa ayat Quran gitu ya dan lain sebagainya. Saya di situ ngerasa ada 2 pertanyaan utama saya yang belum kejawab gitu loh. Cuman wasilah kita makan bareng kemudian ngedengerin beliau ngomong gitu loh, sharing tentang Quran gitu loh. Saya di situ mikir, setiap hari saya nanya apalagi yang harus saya lakukan. Padahal di dalam Quran ini banyak sekali apa ya, perintah-perintah Allah yang bahkan saya belum tahu gitu ya, kan belum dilaksanakan gitu loh. Saya di situ ngerasa ya Allah, ternyata masih jauh sekali gitu loh. Memberi makan orang miskin, ngajak orang beri makan orang miskin nih Kang Yong luar biasa, tiap hari bubur di depan rumahnya, bubur ada gerobak diajak ke depan rumahnya gratis orang makan. Terus dan lain sebagainya banyak ya yang Allah perintahkan dalam Quran. Dan saya pas kemarin itu ya karena jauh dari Quran gitu ya, nggak bener-bener memahami, mempelajari, apalagi saat itu mengamalkan gitu. Saya ngerasa kayak ya Allah, setiap hari saya nanya apalagi yang harus saya lakukan, padahal banyak yang Allah perintahkan belum saya lakukan. Di situ saya ngerasa kayak ya saya kemarin mengingkari apa yang Allah sudah apa ya, Allah udah kasih pedoman tapi kitanya nggak meyakini sebagai pedoman, buktinya nggak memahami, nggak berusaha mempelajari, nggak memahami dan nggak mengamalkan gitu. Maka sekarang mindsetnya ya apa ya, mencari apa ya, project gitu ya, yang apalagi yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Dan ternyata ya Allah kasih ketenangan, kebahagiaan gitu. Sebulan ke belakang tuh relatif jarang di kantor lah gitu. Kesana kemari, kalau Kang Yong mah dari dulu kan silaturahmi sana sini. Wah saya mah dulu mah di kantor, rumah gitu. Saya mikir wah kurang silaturahmi nih, kurang apa segala macam. Nah sekarang malah jarang ke kantor gitu. Coba belajar sini, coba belajar sana, coba apalagi nih project-project yang bisa dikerjain, project-project kebaikan lah gitu ya. Ya itu kurang lebih. Ya jadi intinya kalau bicara apa ya, bicara nanti mungkin lebih ke tanya jawab Kang ya, biar enak gitu. Ya kalau buat saya sih nggak ada orang yang hebat ya, ada orang tuh dengan ujiannya masing-masing. Kadang kita ngelihat casingnya, wah bisnisnya bagus, kemudian apa namanya kendaraannya bagus dan lain sebagainya, padahal itu ujian untuk dia gitu kan. Yang kadang bahkan orang-orang seperti itu juga dalam tanda kutip gagal lulus gitu ya. Jadi ya nggak usah ngelihat orang teh dari sisi yang begitu-begitunya gitu, bukan menjadi ukuran sama sekali. Saya ngerasanya ya dikasih naik itu ujian, dikasih turun itu ujian. Ternyata yang membahagiakan ya saat kita membahagiakan orang lain, yang membahagiakan saat kita benar-benar berusaha ya untuk terus dekat sama Allah gitu kan. Dikasih turun, saya ngerasa kalau lagi turun nih, wah doanya tuh khusyuk banget gitu. Ya Allah, udah lirih lah gitu ya, penuh rasa gitu. Tapi kalau lagi omset bagus tuh agak susah tuh doa-doa begitu. Makanya saya lagi coba gimana caranya sih kalau ketemu guru-guru gitu ya, saya suka tanya gitu ya, ketemu Ustaz gimana Ustaz caranya pas lagi kita lagi naik-naiknya tapi kita benar-benar bisa doa selirih, semerasa butuh, semerasa bergantung pas kita lagi berat gitu. Wah itu tuh PR saya sekarang, lagi mikir gimana caranya gitu. Salah satu jawabannya ada, ya justru pas lagi dikasih naik begitu kita harus bahkan lebih apa ya, lebih merasa butuh Allah tolong agar bisa lulus dari ujian tersebut, karena itu juga ujian kan gitu ya.
Terus saya mikir Allah mungkin pengen ngingetin kita kalau kita jauh ya gimana cara kita kembali kan gitu ya. Dan dia pas lagi dikasih naik juga sama gitu loh. Itu juga ya amanah gitu ya. Itu ujian kita mau dipakai apa. Contoh kemarin pas tim saya masih sedikit gitu ya, masih 100-200, bangun culture perusahaan tuh bisa gitu loh. Apa ya, kuat gitu loh. Pas timnya nambah dalam waktu singkat ternyata gagal saya. Banyak orang baru masuk, bahkan yang masuk yang baru nih jauh lebih banyak daripada orang lamanya. Anggap tadi 200 orang lama, orang barunya 500. Akhirnya bukan yang lama mempengaruhi orang baru, bukan yang lama mewarnai orang baru, tapi justru sebaliknya gitu loh. Yang baru yang mewarnai orang-orang lama. Culture-nya mulai luntur dan lain sebagainya. Ternyata ya gagal. Jadi setiap kali Allah amanahi apapun gitu, kondisi apapun, ya yakinlah itu ujian dan gimana caranya biar lulus di ujian itu gitu. Pas kemarin ngobrol sama tim gitu ya, kita berangkat keluar kota. Bahasanya bukan gimana caranya kita bisa 700 orang lagi atau 1000 orang atau berapa ribu orang gitu. Tapi bahasanya gimana caranya kalau ada ribuan orang, ya orang tersebut wasilah perusahaan kita makin soleh, makin dekat sama Allah kan gitu kan. Karena ya kemarin gagalnya di situ, kasarnya begitu. Apalagi kalau perusahaan kita bisa jadi kayak tempat mereka nyantren lah gitu ya. Wasilah perusahaan tersebut mereka jadi ya lebih lebih ingat sama Allah, lebih berusaha belajar tentang apa yang harusnya dia lakukan dan lain sebagainya. Ya di situ ternyata kebahagiaan. Dan juga kemarin saya belajar juga, kalau dulu mindsetnya tuh saya cuman jadi wasilah gaji bahasanya. Jadi ya tim kerja di perusahaan atau agen reseller jualin produk perusahaan, gimana cara kita bagi-bagi margin gitu kan. Agen reseller dapat sekian rupiah kalau jualin produk kita. Tim kita dia memberikan waktu, tenaga, pikiran, kita kasih istilahnya penghasilan atau gaji buat mereka. Jadi cuman wasilah gaji atau komisi saja, ternyata ada yang lebih besar daripada itu ya, wasilah rezeki gitu. Rezeki itu ya ternyata ya luas sekali gitu. Bagaimana yang mereka juga berhak untuk bagaimana lebih baik di perusahaan kita gitu kan, belajar di perusahaan kita, merasakan akhirnya ketenangan, kebahagiaan dan lain sebagainya. Ini yang belum jadi fokus perusahaan. Maka saya kalau melihat produk, tadi habis ngobrol sama Mas Ferry dari Jogja, beliau kan luar biasa ya, penghubung banyak sekali gitu, connecting the dot, banyak kebaikan gitu ya. Tadi cerita tentang British Propolis, mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu ya, support banyak ustadz dan lain sebagainya. Saya ngebayangin, wah ini Masya Allah nih. Bahkan beliau tuh kalau nggak salah di British Propolis tuh ada Zoom kalau jam 3 pagi ya. Oh, bayangin tuh jam 3 pagi Zoom, kiam bareng dan lain sebagainya gitu. Kalau bahasanya Bang En pas kemarin saya ke Pontianak tuh lagi meeting HR, mereka bikin sistemasi ketaatan buat timnya. Oh, Masya Allah. Jadi sistemasi ketaatan, yang disistemasi bukan yang lain-lain tapi ketaatan gitu. Saya mikir wah kalau kita diamanahi tim ribuan dan kita bisa jadi wasilah mereka makin dekat sama Allah, ini luar biasa gitu. Jadi wasilah rezeki, wasilah hidayah gitu ya. Kita aja ngerasa ya, saya dulu orang multi level. Akhirnya itu diimplementasi di bau duren. Saya mikir waktu itu, kalau agen saya dapat 3.000 perak nih jualan bau duren, perusahaan dapat 1.500. Kalau agen saya dapat 3 juta, saya dapat berapa? 1,5 juta kan ya, setengahnya. Kalau dia dapat 10 juta, saya dapat berapa? 5 juta. Saya mikir waktu itu, kalau saya bisa bikin agen-agen saya berpenghasilan 10 juta, maka saya dapat 5 juta dari masing-masing mereka. Kalau ada 10 orang yang dapat penghasilan 10 juta, berarti mereka semua total dapat 100 juta. Berarti saya dapat berapa? 50 juta. Oh, kalau gitu udah aja lah, gimana caranya 100 orang yang dapat 10 juta. Berarti mereka dapat 1 miliar, kita dapat 500 juta. Gitu. Dulu mindset cuma gitu doang. Jadi mindsetnya ke agen-agen tuh suksesin mereka gitu. Itu wasilah gaji, wasilah komisi lah gitu ya. Tapi ternyata ada wasilah rezeki itu jauh lebih luas daripada itu gitu.
kalau kita bisa jadi penunjuk kebaikan, bahkan kita dapat 100% gitu loh, bukan lagi 50%, berarti kan 50% gitu ya. Saya mikir kayak ya Allah benar. Ya saya ngerasain ya apalah artinya uang gitu ya. Kadang kita pas punya uang juga kadang banyak yang jauh dari kata bahagia gitu ya, galau gitu, bingung dan lain sebagainya. Jadi sesuatu kepikiran ini wasilah rezeki luar biasa. Dan yang ngerasa ya Allah kasih hidayah gitu tadi misalnya 10 dosa besar tiba-tiba kecepret kemudian akhirnya berubah dan lain sebagainya, saya ngerasa itu nikmat yang luar biasa. Nah kalau perusahaan kita bisa jadi wasilah orang dapat hidayah, wah ini luar biasa juga. Makanya sekarang bagaimana ya perusahaan kita ini bisa jadi wasilah rezeki, wasilah hidayah, orang semakin tergerak untuk benar-benar berbuat yang terbaik gitu ya, agar bisa bermanfaat buat orang lain, sebanyak-banyaknya kebahagiaan orang lain, akhirnya dia dapat kebahagiaan di dunia, dan semoga Allah ridho jadi amal soleh sehingga itu juga jadi kebahagiaan kita nanti di akhirat gitu. Kalau di perusahaan kita ada namanya sukses berkah manfaat gitu, cara kita bermanfaat gitu, ngebahagiain orang lain sebanyak-banyaknya, harapannya Allah ridho, Allah kasih keberkahan, itu ya sukses versi kami gitu di perusahaan ini yang kita sering brainstormingkan. Mungkin gitu dulu kan, kita lebih ke tanya jawab aja kali ya, atau ngobrol-ngobrol. Saya udah bingung lagi mas cerita apa. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Gimana ibu bapak dapat pencerahan? Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat alhamdulillah. Insyaallah. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita rangkum sebentar tadi bagaimana hakim cerita dari 2010 sampai 2015 bingung gitu ya. Jatuh bangun, bangun jatuh, dan Allah Subhanahu wa taala tolong hanya dengan kurma. Maka benar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikri tamrah. Jauhilah api neraka walau hanya dengan sebutir kurma. Masya Allah. Maka yuk sama-sama teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun bisnis kita, sebesar apapun bisnis kita, maka tadi ada quotes yang menarik juga, sukses berkah manfaat. Maka setelah sukses jangan lupa harus juga bermanfaat. Maka saya izin mengutip dari Kang Hakim juga bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan dua ketika kita lagi jaya. Apa itu? Di surat 28 ayat 78, surat Al-Qasas ayat 78, Qarun pernah Allah tenggelamkan di bumi karena berkata cuma satu, qala innama utituhu ala ilmin indi. Ketika kita dapatkan sesuatu karena itu ilmu kita, ini nih, gua nih, tim gua, kerjaan gua, marketingnya, brandingnya, maka saat itulah Allah akan benamkan seperti Qarun. Qala innama utituhu ala ilmin. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita salah satunya hikmah, maka kita akan seperti Nabi Sulaiman. Masya Allah. Qala hadza min fadli rabbi. Kesuksesan ini punya singgasana besar, bisa memindahkan, bayangkan singgasana dari satu tempat ke tempat yang lain dengan satu kali kedipan, dan bahkan tentaranya bukan manusia. Jadi marketingnya bukan manusia, tapi marketingnya langsung jin, langsung syaitan bisa dikendalikan oleh Nabi Sulaiman karena berkata satu kata, qala hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir surat 21 ayat 35, surat Al-Anbiya ayat 35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kita semua akan diuji dengan bisyarri wal khair, dengan keburukan ataupun kebaikan. Masya Allah. Saat belum punya omset akan diuji, tapi saat udah timnya 500, ujiannya makin besar. Maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semua, yuk kita membuat sebuah langkah, apalagi buat Bapak Ibu yang sudah punya budget tim, maka tadi benar sistemasi kebaikan itu harus dibangun. Bahkan mungkin bisa diterapkan bahwa harus sholat tepat waktu, minimal zuhur dan asar buat karyawan.
atau harus mewajibkan buat karyawan KPI-nya adalah sholat subuh di masjid. Mungkin awal-awal berat, tapi sesungguhnya ketika karyawan datang ke masjid maka pahalanya ngalir untuk kita. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan ibu bapak kita akan ngobrol setelah ini, dan mangga silakan bagi ada yang bertanya ataupun mau cerita atau maupun cerita tadi dari awalnya kesedihan boleh lah. Mumpung masih ada ini pembicara kita di depan, mungkin ada yang lebih menyedihkan. Gak apa-apa, karena sesungguhnya Allah udah jelaskan bahwa bisyari wal khair fitnah. Ketika kita syar juga dapatkan ujian, tapi saat kita di atas pun ada ujian. Mungkin dengan kita berbagi sama-sama, kita bukan ingin mengungkit aib masa lalu tidak, tapi mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Seperti kita sholat kan, kita selalu minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Minta terus. Belok-belok dikit, lurus lagi. Belok-belok dikit, mau hampir masuk jurang, lurus lagi. Mudah-mudahan kita semua dalam wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Silakan Pak. Silakan Bapak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bos, kan Jadi Kos hotahe. bagiannya membagikan bisnis menjadi wasilah rezeki. Namanya bisnis kan ada jatuh bangunnya, kadang di bawah, kadang di atas gitu. Bagaimana tertib menghadapi jatuh bangun menurut syariat agama? Ya, Waduh. terima kasih. Ini Ustadz aja jawab ini. Ustadz aja jawab ini. cerita aja. Tadi akhirnya begitu, kalau akhirnya begitu saya nggak bisa banyak jawab ini. Ya ternyata ini bukan, nanti jawab yang tadi akhir saat Abu Leden. Kalau saya ngerasa apapun itu ya ujian gitu. Kadang gitu ya. Tadi malam aja istri tiba-tiba bilang, ya kalau kan saya alhamdulillah Allah karunia anak 2, laki-laki usia 5 tahun sama 3 tahun. Istri tiba-tiba bilang gini, yang 3 tahun kan lagi lucu-lucunya. Pas lagi tidur, dia lagi tidur, kemudian saya masuk kamar, dia bilang, yang kalau misalnya Dede kenapa-napa, gimana gitu. Loh, ngapain ngomong kayak gitu loh. Ternyata ada benjolan lah apa segala macam di situ. Saya cuma di situ langsung mikirnya, ya Allah ini ujian gitu. Gak apa ya, saya emang sayang sama anak gitu. Cuman ya salah satu doa saya itu gimana caranya ngeluarin anak dari hati gitu. Karena ya agak sulit jujur. Kalau dulu kan pas awal-awal bisnis kan ya harta gitu kan. Nah, sekarang dikarunia anak nih kadang nempel gitu, kadang melekat gitu. Baru gitu aja kan baru prasangka. Malah kita kalau prasangka buruk sama Allah gitu kan nggak tahu benjolan apa kan gitu ya. Cuman di situ saya mikir kayak, ya Allah, ini milik Engkau gitu kan. Ini ciptaan Engkau dalam kuasa-Mu gitu kan. Ya jadi kayak ngerasa kayak ya ini bukan punya saya gitu loh. Jadi ngerasanya kayak ya Allah uji bagaimana cara kita merespon gitu. Kalau saya ngerasanya begitu gitu. Jadi sekarang kalau ada yang begitu ya gimana caranya ya memang sudah sadar apapun gitu ya, itu ya ujian gitu. Nah cara respon yang tepat seperti apa ya memang harus terus belajar gitu ya, banyak sekali gitu ya. Saya juga masih terus berusaha gimana caranya merespon apapun tuh sesuai dengan cara respon yang seharusnya dalam Al-Quran seperti apa gitu kan. Ya kayak tadi aja dikasih waktu luang, saya juga bingung gitu. Kadang bingung, kayak tadi Kang Yong ceritanya begitu. Beliau pengusaha besar, bisnisnya di mana istilahnya proyeknya luar biasa gitu. Tadi ngajak bisnis makan, diliatin tuh tadi video-video di YouTube 2011 posting. Editannya udah bagus gitu. Saya mikirnya belum ada Hatta Halilintar, saya bilang gitu kan. 2011 itu belum ada YouTuber yang hebat-hebat gitu. Beliau udah bikin tadi ya editannya luar biasa apa segala macam. Udah versi TV itu. Wah, dan dia tadi bilang, saya pengen ini ngisi-ngisi waktu luang, saya bingung di rumah ngapain, ini saya hobinya masak gitu, bikin kue, coba deh cari produk-produk yang booming apa, nanti saya bikin formulasinya apa segala macam gitu, cari-cari ini gitu, cari-cari aktivitas gitu. Ya kayak kemarin saya mungkin pertanyaannya ya
saya ini apa ya istilahnya, apalagi harus saya lakukan gitu, mau ngapain lagi dan lain sebagainya. Tapi pas kita apa ya, kemarin saya wasilah Bang En, beliau bahas ini itu pas segala macam, banyak apa ya perintah-perintah Allah yang bahkan saya belum tahu, apalagi mengamalkan gitu loh. Dan saya terus-terusan nanya gitu, apalagi yang harus saya lakukan, kan kayak wah ini ngaco banget gitu. Emang kita hidup untuk apa kan gitu ya. Jadi ngerasanya kayak sekarang ya, apa ya, gimana caranya, ya salah satu amanah kita kan nih waktu gitu kan ya, gimana caranya waktu kita ini ya benar-benar untuk apa ya, untuk beribadah sama Allah, untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan dan lain-lain. Dan apapun kejadian-kejadian gitu ya, baik itu baik maupun buruk, ya itu juga ujian bagaimana meresponnya, apa ya, benar-benar tepat lah begitu. Kayak saya kalau misalnya ke tim juga sama. Doa itu bukan hanya minta kapasitas atau kemampuan untuk diamanahi produksi misalnya atau sales di titik tertentu, tapi bagaimana saat di level tersebut, saat di titik tersebut kita bisa jaga hati di titik tersebut gitu, karena nggak mudah biasanya gitu. Dan ya kadang kalau kita misalnya istilahnya visualisasi, afirmasi dan lain sebagainya, salah satu yang ditambahin bukan ngebayangin pas di posisi tersebut, tapi ngebayangin gimana caranya jaga hati di posisi tersebut. Karena buat saya sih ngerasa susahnya, saya pribadi ya tentang jaga hati itu tidak mudah gitu. Jadi ya ngebayangin atau kalau timnya segini gimana kita. Ya, jadi udah mulai apa ya, berpikir gimana, betul. Berpikir gimana caranya bisa jaga hati, padahal kita belum ada di level tersebut gitu loh. Itu karena apa ya susah sih, gampang banget kita nih tergelincir gitu ya. Kayak jujur saya ngerasa 2019 sampai 2022 nggak pernah mau ngisi kayak gini kan. Makanya kalau ngisi kayak gini tuh apa ya, pasti ditolakin terus gitu, pasti enggak lah. Kemarin pas Kang Mahes semuanya juga ngisi giliran gitu. Ya udah deh kata saya gitu. Karena ya itu juga setan sebetulnya. Saya kemarin diingetin sama Bang En gitu. Jadi saya mikirnya susah kadang jaga hati begini teh gitu. Kadang suka ada merasanya gitu. Jadi kalau ada orang nanya, tiba-tiba kita jawab jeder kayak yang paling iya gitu loh, kayak yang paling tahu gitu loh. Saya ngerasa saya pribadi sulit untuk seperti itu, jaga hatinya gitu. Cuman Bang En bilang, ya kalau kita mindsetnya kita ini melakukan kebaikan karena Allah pilih kita untuk berbuat baik, maka harusnya nggak akan kita berpikir sombong karena kita melakukan kebaikan gitu loh. Jadi saya mikir, wah benar ya, saya masih salah gitu. Mungkin saya ngerasa saya berbuat baik nih karena ya kita yang baiknya gitu loh. Padahal ya karena kita Allah pilih berbuat baik gitu. Saya mikir berarti nggak ada kesempatan celah sedikit pun untuk kita berpikir kita yang baik gitu loh. Jadi ya di situ saya mikir udahlah Bismillah. Walaupun kadang ya pelan-pelan lah kayak gini. Ya harus banyak istighfar ya gitu. Gitu kan. Kalau jawaban yang tadi pertanyaan Akang, enggak satu boleh deh. Izin kan? Masya Allah. Ada dua respon ketika kita posisi susah, posisi senang. Respon pertama ketika susah, surat 7 ayat 23. Respon kita saat senang 274 ayat. Masya Allah. Ada yang tahu kisahnya Nabi Adam kan? Nabi Adam ngapain? Makan buah khuldi bersama siapa? Istrinya. Sama istrinya Hawa. Siapa yang menghasut Nabi Adam untuk makan buah khuldi? Iblis, setan. Pertanyaannya, di doa ini adakah Nabi Adam itu marah sama iblis atau gue keluar dari bumi karena iblis? Tapi apa yang mereka berdua katakan, Nabi Adam dan Hawa? Rabbana, yuk sama-sama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka Allah pertemukan Nabi Adam dan Hawa. Ketika sudah ngaku salah, ketika tidak menyalahkan orang lain.
lihat bagaimana Kang Hakim membenarkan dirinya, yang dilihat adalah 10 dosa besar. Bukan teknik marketing, teknik enggak. Yang Kang Hakim lakukan adalah membenarkan genteng yang bocor. Jadi jangan sampai kita malah menyalahkan orang lain. Bisnis kita hancur, yang disalahi istri. Istri mah cuma di rumah misalnya. Bisnisnya bisnis kita. Tim kita salahin, maka pertolongan Allah datang ketika Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baru Nabi Adam dan Hawa bertemu. Dan Nabi Adam dan Hawa tidak pernah menyalahkan sama sekali iblis yang telah mengusirnya dan menyuruhnya makan buah khuldi. Jadi ketika kita ingin ditolong Allah ketika susah, maka jangan cepat-cepat nyalahin orang lain. Yang kedua, ketika senang, maka pilihlah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bilang apa? Liyabluwani aashkuru am akfur. Allah menguji dengan banyaknya pasukan adalah supaya Nabi Sulaiman mendapatkan predikat apakah termasuk orang bersyukur atau orang yang kufur. Tetapi Nabi Sulaiman pun tetap mengangkat istilahnya ininya dirinya sendiri. Tetap, tapi selalu menyandarkan kepada qala haza min fadli. Kan Nabi Sulaiman bikin sayembara. Siapa yang bisa memindahkan istana Ratu Balkis? Maka ada 2 orang. Yang pertama Ifrit bilang, oke, aku bisa memindahkan ketika engkau berdiri dari tempat dudukmu. Dari duduk kemudian berdiri. Kemudian ada orang yang diberikan Alkitab, kemudian bilang bahwa aku bisa memindahkan istana Ratu Balkis dalam sekejap mata. Maka langsung muncul doa ini, liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk menguji apakah aku termasuk orang yang bersyukur, apakah aku orang yang kufur. Jangan-jangan setelah dapat omset, sholat ditinggalkan, ngaji ditinggalkan, boro-boro sodakoh, zakat pun lupa. Hati-hati. Maka ketika kita mendapatkan senang dan susah, nah ini pegang benar-benar surat 7 ayat 23 sama surat 27 ayat 40. Surat An-Naml ayat. Mudah-mudahan bermanfaat itu ya Pak. Mudah-mudahan apapun kehidupan kita hari ini, insya Allah yang selama kita makin dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala itu juga baik. Bilal nggak pernah minta harta yang banyak, tapi Bilal sepatunya masuk surga duluan. Jangan-jangan sepatu kita udah bagus tapi kita nggak masuk surga. Hati-hati. Mudah-mudahan apapun posisi kita, mau jadi Bilal yang nggak punya harta, mau jadi Abu Hurairah yang nggak punya rumah, tinggalnya di masjid, tapi Allah muliakan dengan menghafal hadis, mau jadi Abu Bakar As-Siddiq punya kekayaan banyak, mau jadi Utsman bin Affan yang suka wakaf, mau jadi Abdurrahman bin Auf yang mau miskin pun nggak bisa miskin, bisa dibayangkan. Mau miskin ternyata ada yang beli jualannya. Maka apapun kita hari ini, Nabi Sulaiman mengajarkan kepada kita lewat Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala bilang, dia berluani aashkuru am akfur. Semoga kita termasuk orang yang bersyukur dan bukan orang yang kafir. Begitu. Ada lagi? Masya Allah. Maaf ya Pak. Ini justru kita belajar ini kan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Koko Kumarudin dari Subang. Saya lebih cerita dulu ya. Jadi saya itu dari tahun 2009 sampai 2015 itu jadi pengasuh anak yatim ya di Sariwangi dulu. Jadi kalau orang-orang di panti asuhan itu kan banyak donor yang datang ya Kang ya. Nah ketika dikasih sesuatu sama donor itu kita rasa seneng banget gitu ya. Seneng banget kalau dikasih uang, dikasih makanan gitu. Tapi saya sering iri di situ teh. Yang sering iri jadi kadang-kadang kita berpikir kapan kita bisa berbuat seperti mereka gitu. Nah di tahun 2015 itu saya memutuskan untuk
keluar dari pesantren ya, dari yayasan itu dan buka usaha di Subang ini. Usahanya kita googling sih sebetulnya kemarin itu, jadi kita di kuliner siomay dan batagor waktu itu kan. Berjalan 5 tahun kalau nggak salah sampai pandemi. Nah pandemi itu kan sebetulnya pandemi awal itu sangat genting ya, jadi banyak orang yang nggak keluar, kita banyak yang jualan juga tutup gitu. Nah setelah pandemi itu kita coba untuk bikin dimsum dan jualannya itu online gitu ya, jualannya itu di delivery order gitu. Nah lumayan pas pandemi itu rame gitu ya, banyak pesanan, banyak kesana kemari. Tapi saya dan istri di rumah itu lebih lalai gitu Kang ya. Jadi kadang-kadang sholat ke masjid juga kadang-kadang telat-telat karena memang produksi banyak gitu. Banyak hal lah, kalau Riko juga kadang-kadang nggak hadir gitu. Atau pengajian juga yang rutin juga nggak hadir gitu. Karena memang ngurusin hal-hal yang baru yang cukup banyak gitu. Tahun 2022 ini tahun tanggal 5 bulan Februari rumah kontrakan saya kebakaran Kang. Innalillah. Jadi semua habis. Jadi istri kan usahanya di fashion ya, bikin pasmina instan itu sudah lengkap semua, mesin-mesin sudah lengkap semua, baru-baru malah ya karena klien itu mungkin akhirnya kebakaran dan habis semua. Gitu. Nah setelah itu kita introspeksi kan, jadi kesalahan kita yang fatal itu adalah banyak melalaikan sholat, banyak menantikan ya udah nanti aja karena kita memang kesibukan gitu. Nah itu yang jadi yang jadi teguran itu kita kebakaran dan habis semua. Nah setelah itu kita berusaha untuk kembali gitu ya, kembali ke kajian, kembali ke pengajian, dan kembali meluruskan sholat-sholat kita yang memang dilalaikan itu. Alhamdulillah kembali naik dan kembali rame gitu. Alhamdulillah. Ya. Bahkan kemarin pas pas Kang Bayu yang ngisi, saya bekal juga somainya ke Masjid Al-Murabi. Ya, itu mungkin cerita saya. Masya Allah, Kang Koko ya Kang? Iya. Kang Koko. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya bilang apa ya, Allah sayang Akang itu luar biasa loh. Kalau menurut saya ya, kalau nggak ada kebakaran itu mungkin ya kita makin menjauh, Akang mungkin makin menjauh gitu ya, nggak tertegur gitu loh, atau nggak merasa ada yang salah gitu. Ya kadang ya dengan teguran-teguran seperti itu ya kita inget lagi gitu loh, akhirnya kita kembali. Dan pertanyaannya Kang, kalau boleh jujur ini, lebih nikmat mana pas lagi orderan banyak kemudian kita lalai tadi, atau pas lagi habis kebakaran beberapa hari setelahnya, beberapa minggu setelahnya, coba rasa ketenangan, kebahagiaan, terus minta sama Allahnya, merasa bahwa kita nih butuh Allahnya dan lain sebagainya, lebih di mana? Ya ini karena kan experience ya, ini kita bisa sharing. Kan kadang ya itu kan di luar dugaan kita ya, ada kebakaran dan lain-lain. Iya. Ya kalau saya sih memang setelah kebakaran itu memang lebih banyak introspeksi ya, lebih husu gitu, lebih takut bahkan gitu ya. Atau bahkan kita lebih tidak memikirkan banyak menumpuk harta gitu ya, karena harta itu dalam sekejap bisa Allah ambil gitu ya, tak bisa Allah hilangkan. Tapi kita berusaha untuk apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan itu benar-benar bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Masya Allah tuh. Tadi takut tuh orang kadang nggak ada takutnya kan, udah aja kayak wah saya gitu kan jagoan, ya jadi ada rasa takut. Kemudian khusyuk tadi itu kan mahal kan, maksudnya ya bahkan jauh lebih mahal dari mungkin apa yang hilang gitu. Dan hilang itu mungkin bisa dicari lagi dan lain sebagainya, cuman ya yang mahal tadi itu sebetulnya. Dan ya bahkan kadang apa ya, hadiah tuh bukan pas naik lagi, tapi
Waktu itu saya nangis dengan keadaan tersebut. Ternyata di balik itu Allah mau ngasih hadiah gitu loh. Sorry, mau ngasih ujian yang lain. Kadang kita kepedean gitu kan. Allah kasih kelapangan dan lain sebagainya. Ini Allah kasih nikmat kita. Padahal ya itu juga sama ujian. Cuman ya bagaimana pada akhirnya Allah amanahi yang sekarang ini, yaitu kalau dulu saya nggak apa ya, udahlah saya nyerah aja deh. Kita buruk sangka sama Allah gitu ya, udahlah tutup aja lah. Dan lain sebagainya mungkin nggak sampai di titik itu. Gitu. Ada lagi? Mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih share-nya. Kalau nyampein dari hati sampai ke hati juga kan. Masya Allah. Rasa itu hari ini gitu. Singkat aja, saya pengen tahu gitu ya. Karena kan dalam perusahaan otomatis ada tim inti yang staff-staff yang level kita tetap di situ, dan juga memang ada tim produksi yang itu biasanya jauh dibandingkan kita. Nah, untuk menyatukan visi misi ya itu gitu ya, taat berkah bersama itu di level tukang, mohon maaf gitu ya, maksudnya itu agak susah. Kita pun sudah memberitahu kayak gimana, tapi kan itu Allah yang punya kuasa hati. Nah, kira-kira visi misi Akang itu untuk itu teknis gimana sih? ini mah teknis. Masya Allah. Ya saya juga masih belajar ya Kang ya, masih berusaha untuk itu. Jadi memang ya mungkin belum semua lapisan, belum semua orang, tapi semangat itu sudah alhamdulillah mulai ada gitu ya. Jadi ya saya ngerasa ya jujur berarti 10 tahunan ke belakang saya zolim sama tim saya sendiri gitu. Pas saya mikir mereka ini kerja di perusahaan hanya berhak dapat gaji saja, kasarnya begitu. Padahal dia berhak dapat kehidupan yang lebih baik. Dari spektrumnya luas sebetulnya, bukan hanya masalah finansial gitu kan. Tapi bagaimana dia semakin dekat dengan Allah dan lain sebagainya. Ya kemarin pas ya sama bangnya itu belajar banyak gitu. Saya ngerasa kayak ya apa ya, jauh sekali gitu loh. Dan apa ya, ini bukan tentang perusahaan lagi sebetulnya. Jadi perusahaan ini mindsetnya bagaimana jadi kendaraan kawan-kawan yang berjuang di situ bisa nabung bekal sebanyak-banyaknya, bahasanya begitu. Jadi mindsetnya seperti itu kalau orang di perusahaan tuh. Jadi kita ke tim tuh gimana caranya ya dengan posisi masing-masing dari mereka ini kesempatan untuk ya beramal soleh, untuk nabung bekal sebanyak-banyaknya. Gimana caranya ya ini bernilai ibadah gitu ya, jangan hanya sholat saja, mungkin sholat hanya 5 menit gitu ya, sekali sholat kalikan 5 cuma 25 menit kita ibadah berarti sehari. Kadang juga kalau ngobrol sama tim ya misalnya nih doa duduk di antara dua sujud gitu ya, ada yang tahu nggak artinya? Ya awal masih pada bingung-bingung juga gitu loh, masih pada nggak tahu. Jadi sebenarnya sholat Dites juga ini. Iya ya, maksudnya ya bayangin sholat tapi Nggak tahu. misalnya gini Kang, saya cubit Akang gitu kan, kemudian kesakitan gitu, terus saya bilang sorry atuh, atau malah lebih keras lagi, sorry atuh. Sorry itu kan minta maaf. Tapi kalau kayak gitu saya minta maaf bukan? Bukan, karena nggak ada rasa bersalahnya, nggak berharap dimaafinnya dan lain sebagainya. Ini kadang kita juga sholat, apakah kita benar-benar tahu apa sih yang kita sedang minta gitu kan dan lain sebagainya. Ini sholat bayangin. Bahkan sholat yang nyata-nyatanya itu kita lakukan saja kita juga. Saya kemarin ada tim juga nanya, nggak tahu tengah malam nggak ada angin nggak ada hujan, dia pengen sharing apa segala macam apa gitu. Dia nanya gimana caranya sholatnya bisa khusyuk, dia bilang gitu. Saya bingung juga jawabnya. Nah, saya kasih bukunya aja saya gitu. Cuman saya ibaratin gini, kalau namanya nggak usah sebut namanya Fulan gitu ya. Kalau antum mau namanya ibarat saya suruh sujud ke saya gitu, mau nggak kira-kira? Ini mah cuman apa ya ngobrol aja karena dari chat pendek gitu ya. Nggak mau kan kata saya tuh gitu. Ya misalnya ada orang suruh sujud gitu, gimana coba? Kan pasti ngerasa kayak apaan sih dan lain sebagainya. Tapi kita kadang sujud sama Allah nih kita nggak bener-bener merasa sujud gitu loh. Itu saya mikir ya kita ini kan sholat gitu. Sholat sujud berapa kali sehari? Tapi apakah kita bener-bener merasa sujud gitu? Itu baru dari sholatnya.
Nah, padahal gimana caranya kita dari bangun tidur sampai tidur lagi ini jadi amal soleh kan, jadi ibadah gitu ya Ustadz ya. Saya ya cuma bisa cerita pengalaman saya di perusahaan gitu kan ya. Akhirnya saya mikir gimana caranya waktu yang tim kita habiskan di perusahaan ini gimana caranya jadi amal soleh gitu kan. Jadi ya sayang banget kita nih yang paling banyak ambil waktunya loh kan kalau di perusahaan, bener nggak? Dari pagi tuh jam 8 sampai jam 5 itu udah sepertiga jam. Padahal ada dia siap-siap, berangkat, pulang, dan lain sebagainya. Sisanya dia pakai tidur. Jadi sebenarnya yang paling bertanggung jawab waktunya tim habis itu siapa? Kita. Kalau kita ngambil waktunya begitu saja, wah, saya ngerasa ya saya zolim gitu. Dan ya kemarin-kemarin saya masih jauh daripada itu. Makanya sekarang semangatnya gimana caranya perusahaan ini bisa jadi wasilah mereka untuk nabung bekal apa segala macam. Maka mungkin pemaknaan terhadap apa yang dilakukan. Misalnya yang produksi, ya dia harus ngebayangin mungkin kalau belum ada pemaknaan produksi berapa? Alhamdulillah Pak 3.000 masih pakai alhamdulillah, tapi alhamdulillah nggak pakai rasa gitu. Tapi kalau dia ngebayangin ada 3.000 orang di luar sana yang asalnya bete jadi bahagia, asalnya lapar jadi punya energi untuk beramal soleh dan lain sebagainya. Ada 3.000 kurir yang dapat istilahnya rezeki wasilahnya barang yang dia produksi, coba bayangin. Ada 3.000 reseller yang dapat penghasilan tambahan wasilah produk yang dia produksi gitu. Dia kan lebih bersemangat lagi gitu. Bahkan sampai mendoakan, ya Allah semoga barang-barang produksi ini jadi wasilah rezeki untuk orang lain, jadi wasilah orang yang makannya bisa punya energi untuk beramal soleh dan lain sebagainya. Wah itu Masya Allah gitu. Ya tukang bangunan, saya kadang ya si Imangnya mungkin merasa melakukan rutinitas dia. Cuman saya kadang ngelihat si Imam Muhtar tadi yang saya cerita ya, ini luar biasa, dia dari kecil sampai sekarang udah bangun berapa rumah gitu. Dari saya kecil gitu ya, sampai sekarang udah bangun berapa rumah, berapa masjid dan lain sebagainya, dipakai buat sholat di dalamnya, kemudian dipakai buat istirahat dan lain sebagainya. Ini bahkan dia nggak ada pun rumahnya tetap berdiri dan masih bermanfaat. Saya pikir ya kalau pemaknaannya seperti itu dan pemaknaan yang kerjanya ini bukan untuk dapat uang, kalau tukang berapa sih paling 175 kan gitu ya, bukan tuh 175.000 per hari, tapi ya benar-benar dalam rangka mencari ridho Allah gitu kan. Gimana cara Allah ridho sama apa yang dia lakukan, mahal itu sih Kang. Jadi dan ya kadang pas lagi menggebu-gebu kita berpikir kita yang bisa merubah mindset tim kita. Nah ini juga kadang salah juga saya gitu ya. Jadi ya kita harus minta sama Allah, ya Allah semoga orang-orang yang ada di perusahaan bisa merasakan itu, bisa sama mindsetnya, bisa ya kita perusahaan jadi wasilah mereka dapat rezeki, dapat hidayah tadi, agar mereka bisa memaknai pekerjaannya bukan hanya sekedar untuk mendapatkan gaji saja gitu. Itu sih Kang, karena ya itu sih bukan kegalauan ya. Itu yang harus bertanggung jawabkan. Kadang kita merasa nih sebagai leader atau sebagai pimpinan yang punya perusahaan-perusahaan, kadang kita berpikir yang diaudit nanti yang yang dipertanggungjawabkan cuma waktu kita saja. Tapi kan waktu tim-tim kita juga akan bertanggung jawab untuk itu. Jadi saya mikir ini kayak pedang tajam sekali kalau kita benar-benar tadi kayak Bang En mensistemasi ketaatan gitu ya. Orang yang masuk jadi taat gitu. Wah, itu luar biasa. Tapi kalau orang masuk malah waktunya habis dan nggak ada nilainya di mata Allah, ya itu juga kita juga rasanya juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Itu sih Kang. Jadi mungkin harus sering ngobrol, kemudian ngebayangin bahwa apa yang dia lakukan ini bagaimana pemaknaannya gitu. Wah Kang udah bangun berapa rumah, ditanya kayak di coaching, dia akhirnya mikir sendiri, iya ya tuh Kang, bayangin kan Kang berarti udah bangun berapa rumah apa segala macam. Wah cakep. Kemarin saya ngomong gitu juga ke tim. Bahkan kemarin kita coba mulai dari pagi nih, gimana caranya paginya beres. Kita bikin challenge bangun jam 3, setengah 4, mandi gitu ya, kemudian sholat apa segala macam. Yang tim produksi itu bilang, leader-leadernya, Pak saya tuh ngerasa bahagia sekali. Tim saya tuh heboh-heboh, pagi-pagi chattingan di grup, itu saling ngingetin, ayo bangun apa segala macam. Justru saya ngerasa kayak, wah ini kan yang mahal gitu. Jadi ya itu kurang lebih. Harus ada waktu untuk ngobrol, untuk sama-sama nyamain visi bahwa ayo kita sukses berkah manfaat bareng-bareng. Kalau di perusahaan saya ya,
Kalau sukses manfaat dulu istilahnya, sukses tuh kalau punya apa gitu, milikin apa, dapat apa. Tapi kalau sukses berkah manfaat, gimana cara kita bermanfaat buat banyak orang, wasilah posisinya masing-masing, ngebahagiain banyak orang, wasilah posisinya masing-masing. Ya harapannya Allah ridho, Allah kasih keberkahan, yaitu sukses yang sesungguhnya gitu. Itu kurang lebih. Ya, alhamdulillah. Terakhir saya mau kasih hadiah lah. Hadiahnya itu ayat. Masya Allah. Surat 32 ayat 21 sama surat 2 ayat 216. Surat 32 ayat 21, surat As-Sajdah ayat 21. Allah berfirman, "Wa la nuziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un." Kita dikasih azab yang kecil, kita dikasih teguran kecil, itu supaya kita kembali sama Allah. Jadi terima kasih sama Allah, minta ampun sama Allah karena kita dikasih azab yang kecil sebelum azab yang besar. Supaya apa? La'allahum yarji'un, supaya kita kembali sama Allah. Terakhir surat 2 ayat 216, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum." Bisa jadi yang buruk itu baik menurut Allah. Bisa jadi yang menurut kita baik buruk menurut Allah. Dan Allah Maha luas. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Semoga ada keberkahan di majelis kita hari ini. Sebelum kita tutup, tadi ada hadiah dari panitia ya. Ada 3 untuk penanya tadi saya aja Pak Koko. Silakan maju dulu. Dapat hadiah. Pak terakhir akang mungkin kalau ada yang mau apa ya ngobrol-ngobrol. Boleh ya, Saya langsung. tuh apa ya saya bukan yang nggak punya masalah, cuman saya pengen jadi wasilah kalau teman-teman ada tantangan apa, ada masalah apa dan lain sebagainya. Mangga nanti ngobrol-ngobrol bisa WhatsApp atau mungkin DM gitu ya. Kalau Instagram Hakim Delftian. Mangga saya pengen bener-bener bisa jadi wasilah gitu. Ya mindsetnya gimana caranya kita Hakim tolong orang lain. Delftian. Hakim Delftian. Nah, kurang lebih sama nih Hakim Delftian nama Instagramnya. Ya pokoknya DM Insyaallah pengen berteman dan saling support, saling mengingatkan satu sama lain. Hakim Delftian. Follow juga musliminklub.id dan depf.id. Ya, silakan pada panitia untuk memberikan. Boleh, Pak? Insyaallah. Isinya apa ya? Oh, durian. Apa ini? Rahasia bukan? Rahasia. Rahasia. Ya, silakan lanjut ya untuk dia berikan. Lihat ini ya, 3, 2, 1. Lagi. 3, 2. Oke, bebas. Bebas apa ini? Bebasnya jempol ya. Jempol. Standar. 1, 2. Alhamdulillah. Bisa kalau Selanjutnya pemberian plakat ada sama Bang Irfan. Terima kasih sudah menjadi pemateri di seminar pengasuhan pengusaha muslim. Kita doakan Kang Hakim rezekinya lancar, pernikahannya sakinah mawaddah warahmah, anaknya soleh solehah. Amin. Bisa kalau Itu saja yang dapat disampaikan Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah ini
bisa langsung makan di Masjid Al-Murabbi. Posisinya di ujung ada makanan untuk VIP. Ibu bapak yang hadir hari ini insya Allah bisa langsung menyantap makanan di bawah di Masjid Al-Murabbi, keluar dulu dan nanti setelah itu bisa sholat maghrib. Kalau masih ada keluangan waktu bisa ikut majlis nanti malam, majlis pengasuhan Ba'da Isya. Itu saja dapat disampaikan. Saya Abu Ledian, saya mewakili Hakim Muhammad Hakim Delpian. Mohon maaf jika ada penyampaian yang berkenan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan mengumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.